Selamat datang kembali. Oke, kali ini kita mau gali lebih dalam nih, bab 4 dari The Power of Habit. Fokus kita spesifik ke yang namanya kebiasaan kunci atau Keystone Habits. Ah iya, Keystone Habits, konsep yang menarik banget ini. Iya kan? Jadi idenya tuh ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang, wah, dampaknya bisa gede banget, bisa ngubah banyak area lain di hidup kita atau bahkan di sebuah organisasi. Betul, satu kebiasaan diubah, ternyata efeknya kayak domino gitu ya, merembet kemana-mana. Nah, sumber kita kali ini spesifik banget bahas kisahnya Paul O'Neill waktu dia mimpin Alcoa. Jadi, misi kita sekarang nih, coba kita bedah bareng. Kenapa sih kok ada kebiasaan yang efeknya bisa sedahsyat itu dibanding yang lain? Ya, konsepnya ini kuat banget memang. Coba bayangin, cuma dengan mungkin ubah satu atau dua kebiasaan inti, reaksi berantainya jalan sendiri gitu. Pola-pola lain ikut berubah otomatis. Ini bukan sekedar, perbaikan kecil-kecilan gitu. Bukan tambal sulam ya? Bukan, potensinya itu transformasi fundamental. Dan uniknya, seringkali kebiasaan kunci ini awalnya nggak kelihatan kayak solusi yang paling jelas gitu. Nah, itu dia. Kisah Paul O'Neill di Alcoa ini, aduh, contoh klasik banget deh. Waktu dia masuk jadi CEO Alcoa, perusahaan aluminium raksasa yang lagi agak terpuruk lah. Apa coba prioritas pertamanya? Bukan profit, bukan efisiensi. Padahal Wall Street nungguin itu kan? Iya, pasti pada nungguin angka-angka itu. Dia malah fokusnya ke keselamatan kerja. Bayangin deh, pidato pertamanya itu ngomongin pintu darurat, target nol kecelakaan, gimana nggak gempar coba? Wah, itu sih iya, radikal banget pada masanya. Bener-bener ngelawan arus logika bisnis waktu itu ya. Investor maunya denger soal duit, ini malah ngomongin helm pengaman. Hahaha, iya. Tapi O'Neill ini kayaknya ngelihat sesuatu yang lebih dalam gitu. Dia yakin banget kalau fokus ke keselamatan ini bisa jadi semacam pengungkit gitu. Pengungkit buat perubahan budaya, perubahan operasional yang lebih luas. Keselamatan buat dia yaitu keystone habit-nya. Dan dia nggak main-main loh soal ini. Serius banget. Ada insiden kecelakaan, laporan lengkap harus sudah ada di mejanya dalam 24 jam. Titik. Cepet banget ya mintanya. Iya. Terus sistem komunikasinya dirombak habis-habisan. Biar apa? Biar info soal keselamatan itu ngalir deras. Dari paling bawah sampai ke dia langsung. Jadi nggak ada yang mandek informasinya. Betul. Pokoknya komitmen pada keselamatan itu jadi kayak DNA baru perusahaannya. Contohnya nih, kalau ada tumpahan logam cair, terus ada pekerja cedera. Wah, proses penuangannya langsung didesain ulang. Oh, langsung diubah ya sistemnya? Iya. Atau kalau ada mesin rusak, terus membahayakan. Nggak pakai lama, langsung diganti. Nggak ada tawar-menawar soal safety. Nah, disinilah ya keajaiban si kebiasaan kunci ini mulai kelihatan. Fokusnya kan cuma satu tuh, keselamatan. Tapi dampaknya, wah, kemana-mana. Gimana tuh dampaknya? Biaya operasional jadi turun drastis. Kenapa? Ya karena lebih sedikit kecelakaan, artinya lebih sedikit bahan baku yang kebuang sia-sia. Terus waktu mesin nganggur juga berkurang kan? Oh iya, benar juga. Logis ya? Terus kualitas produknya juga naik. Soalnya, mesin yang aman itu kan cenderung lebih terawat, lebih presisi kerjanya. Masuk akal, masuk akal. Dan yang bikin banyak orang kaget, produktivitasnya malah melonjak hasil akhirnya. Gila sih, selama O'Neill mimpin, laba Alcoa itu naik sampai 5 kali lipat. 5 kali lipat. Wow. Iya, dan angka kecelakaan kerjanya anjlok jadi salah satu yang paling rendah sedunia di industri manufaktur. Ini bukti nyata banget kan, kekuatan kalau kita fokus ke satu kebiasaan kunci yang pas. Luar biasa, man. Jadi, kalau gitu, gimana persisnya sih mekanisme kerja si kebiasaan kunci ini? Kok bisa efeknya segede itu? Nah, sumber kita nyebutin salah satu jalurnya itu lewat apa yang namanya kemenangan kecil, small wins. Small wins. Iya, ya. Contoh yang bagus banget itu ada di perenang Michael Phelps. Pelatihnya si Bob Bowman itu, dia nggak berusaha ngontrol semua aspek hidup Phelps, gitu. Nggak. Dia fokus nanemin beberapa rutinitas inti aja. Rutinitas inti apa tuh contohnya? Kayak misalnya sebelum dan sesudah latihan ada rutinitas spesifik. Visualisasi detail, gimana dia berenang sempurna di lomba. Atau rutinitas relaksasi sebelum tidur. Nah, itu jadi kebiasaan kuncinya si Phelps. Oh, jadi fokus ke beberapa hal kunci aja ya? Betul, dan kemenangan-kemenangan kecil dia dalam menjalani rutinitas ini, itu yang ngebangun rasa pede, ngebangun mental baja dia. Ingat gak pas kacamatanya bocor tuh, di final Olimpiade Beijing?
Oh iya, yang dia dapat menang itu kan? Iya, dia tetap tenang, dia berenang buta tapi ngandelin hitungan kayuhan yang udah jadi rutinitasnya banget. Dan tetap dapat emas. Momentum dari small wins dalam latihan itu jadi fondasinya dia. Wah, keren banget itu. Ini ada contoh lain, sekilas kayaknya beda banget ya, tapi intinya mirip. Dari studi tentang orang-orang yang cuma diminta nyatet apa yang mereka makan. Oh, yang food journal itu ya? Iya, cuma nyatet doang seminggu sekali. Udah, itu aja tugasnya. Ternyata, kebiasaan yang kelihatannya simpel banget ini, nyatet makanan ini, malah menciptakan struktur baru buat mereka. Gimana tuh maksudnya struktur baru? Jadi mereka mulai sadar, oh, ternyata gue makannya gini ya polanya. Terus tanpa disuruh, mereka mulai mikir, kayaknya enakan bikin menu yang lebih sehat deh. Oh, jadi muncul kesadaran sendiri gitu ya? Ya, hasilnya, mereka itu kehilangan berat badan 2 kali lebih banyak dibanding kelompok kontrol yang nggak nyatet. Kebiasaan kecil, tapi memicu kesadaran, terus memicu perubahan perilaku lain. Nah, itu persis kayak yang terjadi di Alcoa. Fokus keselamatan itu kan maksa lahirnya struktur komunikasi baru, mekanisme penyelesaian masalah yang baru juga. Iya, benar. Karyawan di semua level jadi ngerasa lebih didengerin. Mereka jadi lebih berani ngasih ide perbaikan, soalnya mereka tahu keselamatan itu nomor 1. Jadi ngerasa aman buat ngomong ya? Betul. Contohnya nih, ada ide perbaikan proses pengecetan dari karyawan di lini produksi. Ide sederhana, tapi ternyata setelah diterapin, malah bikin keuntungan lini produk itu naik 2 kali lipat. Kebiasaan kunci soal keselamatan tadi itu malah ngebuka keran inovasi. Menarik banget. Oke, terus cara kerja ketiga nih. Gimana kebiasaan kunci ini bisa menanamkan budaya sama nilai-nilai baru secara mendalam di sebuah organisasi? Balik lagi ke Alcoa, ada satu momen penting banget nih. Jadi ada seorang eksekutif senior, namanya Bob Barton kalau nggak salah. Ya, gimana ceritanya? Dia ini gagal ngelaporin isu keselamatan. Padahal, akibatnya itu ada beberapa karyawan yang jadi sakit. Keputusan O'Neill, pecat eksekutif itu. Wah, langsung pecat. Eksekutif senior padahal ya? Iya. Tegas banget. Dan ini ngirim sinyal yang, kuat banget ke seluruh penjuru perusahaan. Keselamatan itu bukan main-main. Ini prioritas absolut, bahkan di atas posisi senior sekalipun. Budaya keselamatan yang dibangun O'Neill itu bikin keputusan yang sebenarnya sulit ini jadi kelihatan ya logis aja gitu, nggak bisa dihindari. Sekaligus ini nguatin banget nilai inti perusahaan yang baru. Oke, jadi kalau kita coba tarik benang merahnya nih, buat Anda semua yang lagi dengerin, kisah Alcoa tadi sama konsep kebiasaan kunci ini, itu nunjukin betapa dahsyatnya ya kekuatan fokus itu. Mengubah satu aja kebiasaan inti yang tepat, yaitu tadi kebiasaan kunci Anda, itu bisa jadi pemicu gelombang perubahan positif di area-area lain hidup Anda. Baik itu personal atau mungkin di kerjaan Anda. Ya, intinya itu nemuin titik ungkit yang paling strategis. Itu kuncinya. Identifikasi, terus ubah satu kebiasaan kunci itu, dampaknya bisa jauh lebih gede daripada kalau kita coba, ngubah banyak hal tapi serampangan gitu. Ini soal efektivitas perubahan. Nah, ini tentu bawa kita ke satu perenungan penting nih buat Anda bawa pulang. Coba dipikirin, kalau Anda bisa milih satu aja kebiasaan untuk diubah. Satu kebiasaan yang Anda yakin banget punya potensi buat memicu perbaikan di area lain. Kebiasaan apakah itu kira-kira? Apa ya yang bisa jadi keystone habit Anda? Pertanyaan yang bagus buat direnungkan itu.